Baiklah, kembali dengan saya Bribtu Agung Faris Tusa SK dalam channel YouTube Fana PC Police Teacher. Nah, dalam video kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang ilmu negara ya, yang bab ke-5. Kira-kira materi apa saja yang ada di bab 5 ini? Saksikan setelah intro yang satu ini. Intro my God. Ya, di bab yang ke-5 ini kita akan membahas tentang tipe-tipe negara ya. Nah, dalam pembelajaran ilmu negara di bab yang ke-5 ini kita membahas tipe-tipe negara ya. Nah, di tipe negara ini kita akan pelajari 5 hal terkait dengan tipe negara. Yang pertama itu ada tipe negara Timur kuno, kemudian yang kedua itu ada tipe negara Yunani kuno, kemudian yang ketiga itu ada tipe negara Romawi kuno, yang keempat kita akan membahas tentang tipe negara abad pertengahan, dan yang kelima kita akan membahas tentang tipe negara hukum ya. Nah, di bab yang ke ini yang pertama kali kita bahas yaitu adalah tipe negara Timur kuno. Nah, dari pengertiannya dulu ya. Jadi tipe negara Timur kuno ini adalah tirani ya dan despoti yang diperintah oleh raja-raja yang berkuasa mutlak dan sewenang-wenang ya, adalah suatu penyelewengan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di negara barat dikenal dengan kalimat yang berbunyi "The king can do no wrong" ya, yang artinya bahwa raja itu tidak bisa berbuat salah. Jadi dalam pengertian tipe negara ini yang dianggap oleh Timur kuno bahwa negara itu milik raja ya, dan raja itu tidak pernah berbuat salah. Jadi semua keputusan dari raja itu adalah hal yang mutlak. Raja adalah segalanya ya. The king can do no wrong. Jadi raja itu tidak pernah salah. Semua yang dilakukan raja itu benar. Yang kedua, kita bahas tipe negara Yunani kuno. Nah, dalam tipe ini itu mempunyai tipe sebagai negara kota atau polis ya, di mana penduduknya sedikit jumlahnya dan pemerintahannya bersifat demokratis ya. Namun perbudakan menjadi bagian intern kehidupan masyarakat. Nah, dalam hal ini dibenarkan dan dianggap sebagai kenyataan sosial atau proses alami. Jadi perbudakan ini sudah hal lazim ya. Dan golongan yang berhak mengendalikan pemerintahan negara itu adalah penduduk asli saja ya. Jadi penduduk yang berasli itu berhak untuk melakukan atau melaksanakan pengendalian terhadap pemerintahan negaranya. Nah, budak atau golongan yang pendatang itu tidak memiliki hak untuk menentukan jalannya pemerintahan. Jadi kalau ada orang yang pendatang bukan termasuk dari wilayah tersebut, itu bisa dikatakan tidak boleh melakukan pemerintahan. Apalagi budak, yang jelas tidak boleh melakukan pemerintahan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tipe negara Romawi kuno. Dalam negara ini berbentuk monarki atau kerajaan. Ya, di mana tipe negara Romawi kuno digambarkan sebagai suatu imperium yang mempunyai wilayah yang luas dengan wilayah jajahannya termasuk negara Yunani. Nah, terjadi proses akulturasi ya diantaranya mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang keempat adalah tipe negara abad pertengahan. Setelah jatuhnya Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman baru yaitu zaman abad pertengahan. Ya, kita tahu sendiri di mana kekuasaan dari agama Kristen semakin berkembang dan kemudian menggantikan sistem ketatanegaraan ya menurut ketentuan gereja. Jadi di sini agama Kristen itu merajai ya, di mana ketatanegaraan itu berdasarkan dari ketentuan aturan dari gereja ya, sebagai dari lambang hukumnya itu sendiri. Tipe negara abad pertengahan ialah feodalistis ya, berdasarkan hak perseorangan yang mutlak. Tetapi hak itu mempunyai ya, atau memiliki kewajiban untuk mengabdi kepada kepentingan umum, di mana timbul perjanjian antara raja dengan rakyat ya, yang saling membatasi dan diletakkan dalam leges fundamentalis itu sebutannya ya gitu. Nah, di sini yang
kelima kita bahas tentang tipe negara hukum ya. Tipe negara hukum itu bisa disebut dengan tipe negara polis ya, atau negara jaga malam. Pemerintah bersifat monarki absolut ya, ini salah satunya dari tipe negara hukum. Kemudian negara polis ini terkenal dengan slogan solus publica supreme lex, atau kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan. Rajalah yang menentukan apa itu kepentingan umum. Nah, negara hukum ini sendiri atau negara polis ini juga disebut dengan negara hukum klasik atau negara hukum formal. Muncul dua konsep negara hukum, yaitu negara hukum yang dikenal dengan istilah Rechtsstaat dan the rule of law. Ya. Elemen penting dari negara hukum atau Rechtsstaat ini menurut Wegelstahl itu ada beberapa macam. Yang pertama, mengakui dan melindungi adanya hak asasi manusia. Nah, kemudian adanya pembagian kekuasaan. Kemudian ada lagi pemerintahan berdasarkan atas undang-undang yang berdasarkan asas legalitas ya, atau keabsahan. Kemudian ada lagi pengadilan administrasi negara. Nah, yang kedua elemen penting dari negara hukum yang bisa disebut dengan rule of law menurut Alfred Deji. Yang pertama yang diutamakan adalah supremasi hukum. Yang kedua ada yang persamaan di depan hukum, dan yang ketiga itu mengakui dan melindungi adanya hak ya, atau hak asasi manusia. Nah, kemudian tipe negara yang kedua, tipe negara hukum yang kedua yang dinamis atau konsep negara hukum material sebagaimana dirumuskan International Commission of Juris pada konferensi di Bangkok pada tahun 1965 ya. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, adanya kebebasan untuk menyatakan suatu pendapat. Ya. Yang kelima, adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Ya. Yang keenam, itu adanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham kerakyatan atau demokrasi, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara. Itulah prinsip dari paham hukum. Ya, nah, kemudian ada lagi konsep sosialis legalisme. Ya, atau dalam konsep ini hukum ditempatkan bahwa sosialisme ya, atau hukum adalah alat untuk mencapai sosialisme. Di bawah sosialisme ini materi dan jaminan yuridis hak sipil dan kebebasan dicampur adukan. Ya, sementara undang-undangnya menetapkan kondisi-kondisi ini secara yuridis. Ya, menurut Tahrim Azhari bahwa konsep sosialis legality ini sulit dikatakan sebagai suatu konsep negara hukum. Ya, di mana negara hukum ini bersifat universal. Ya, gitu. Kemudian ada lagi konsep negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang bedakan lagi. Nomenklasi Islam atau konsep negara dari sudut pandang Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum ya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan yang amanah, jelas ya. Kemudian adanya musyawarah yang kedua. Yang ketiga adanya keadilan. Keempat adanya persamaan. Yang kelima adanya pengakuan perlindungan HAM. Yang keenam, peradilan bebas. Yang ketujuh, perdamaian. Yang kedelapan, kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah ketaatan dari rakyat. Nah, ya, demikian yang dapat saya sampaikan tentang tipe-tipe negara di bab kelima ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang belum ditanyakan atau ada hal yang bisa didiskusikan, silakan klik di kolom komentar ya. Kita diskusikan bersama, kita bahas bersama di sini. Dari sini belajar bersama, sharing bersama, dan kita bersama. Baiklah. Untuk yang saya dukung dan support terus agar saya semangat dalam mengupload video-video tentang pengetahuan hukum ini. Yang saya like dan jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya sehingga apabila saya mengupload video-video terbaru akan muncul di channel kalian ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa,